Yuhu, welcome back to my channel. Ini saya akan membawakan 5 film yang menggambarkan kehidupan di penjara. Hidup di penjara adalah sebuah hal yang dihindari oleh semua orang. Di penjara, lo bukan cuma mendapatkan cap sebagai penjahat, tapi juga harus menjalani kehidupan yang keras dan enggak bebas. Di penjara, lo enggak akan mendapatkan fasilitas premium, enggak bisa keluar seenak jidat, dan ketemu sama orang-orang yang lo cintai. Hanya bisa secara terbatas. Penjara bukan cuma digunakan untuk mengurung orang-orang yang berbahaya, tetapi berguna sebagai efek jera supaya orang-orang takut untuk melanggar hukum. Kehidupan di penjara cukup menyiutkan nyali, namun banyak orang penasaran, kayak gimana sih suka dan duka kehidupan di sana? Bagaimana cara seorang manusia yang kodratnya pengen hidup bebas dan pengen bereksplorasi sebagai dalam kerumunan. Itulah alasan kenapa ada banyak film yang pertama kehidupan di penjara. Nah, lo penasaran dengan kehidupan di penjara? Pengen tahu bagaimana cara manusia bertahan hidup di sana? Nggak usah nekat berbuat kriminal, mending tonton film-film ini aja. Di deretan nomor 1 ada Law Abiding Citizen tahun 2009. Law Abiding Citizen menyajikan kisah tentang seorang penjahat kejam yang ditahan di sebuah penjara berkeamanan ketat, Clyde Shelton. Meskipun di penjara, Clyde bisa meneror wali kota dengan menegakkan hukum lainnya dengan bom. Clyde memang terlihat enggak punya hati, namun kita justru malah merasa kasihan dengan tokoh antagonis di film ini. Clyde membunuh seorang tahanan bernama Clary Derby dengan cara yang sadis. Soalnya Clarence sebelumnya sudah membunuh istri dan anak Clyde, tapi cuma dipenjara selama 5 tahun karena kurang bukti. Merasa bahwa sistem hukum enggak adil dan profesional, Clyde memutuskan membuat main hakim sendiri, bahkan menciptakan teror bom untuk bikin para penegak hukum dan para pemimpin kapok. Corrupt. Who could have done this? I killed your friend Ames in prison, but I wanted to keep you all for myself. Your heart is beating so fast. Me too. Did you murder Clarence Darby? He killed my wife and child. I guess we're done here. Counselor, you might want to cancel your 12:30 lunch with Judge Roberts. Hello? You and whoever else you have helping you are gonna pay. Now you're the one who makes deals with murderers, yeah? So I've come to make mine. Release me, For what? or I kill everyone. We have him locked up and he's still killing people? I found a couple of contract payments from the Department of Defense. Tell us what we're dealing with. A spy? Spies are a dime a dozen. Clyde has a brain, and he was the best. If Clyde wants you dead, you're dead. We're gonna lock the city down, put an armed cop on every corner. He's in jail because he wants to be in jail. Di deretan nomor 2 ada The Shawshank Redemption. Satu lagi film yang menyorot tentang ketidakadilan penjara, yakni The Shawshank Redemption. Film yang dirilis pada tahun 1994. Ini berkisah tentang seorang bankir bernama Andy yang divonis penjara 2 kali seumur hidup karena didakwa membunuh istri selingkuhan sang istri. Andy enggak melakukan hal itu, tapi dia harus menerima ketidakadilan tersebut. Film ini dianggap bisa menggambarkan suka, duka, dan hal-hal terselubung di penjara. Mulai dari perundungan dari napi senior, sampai fakta bahwa para pidana bukanlah satu-satunya penjahat di sana. Kepala lapas misalnya, justru bisa jadi penjahat keji yang memaksa para narapidana untuk menutupi kejahatan-kejahatannya. New friend, you're putting me behind. Hope can drive a man insane. You better be sick or dead in there. I kid you not. Better get used to that idea. Oh, my holy God. I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living. You get
does he die? Get busy living or get busy dying. That's damn right. Di deretan nomor 2 ada Big Stand tahun 2007. Penjara bukan hanya bikin lo jerah karena lo enggak bebas, soalnya di sana lo harus tahan akan perundungan dari para narapidana yang lebih kuat dan lebih senior. Hal inilah yang disadari oleh Stan Manson. Stan Manson adalah seorang pengusaha properti sukses, namun dia harus menerima hukuman 5 tahun penjara gara-gara menipu calon pembeli apartemen. Nah, supaya enggak dirundung, sebelum masuk penjara dia pun berguru kepada The Master. Keputusannya ini tepat karena keberanian dan kekuatan Stan bikin dia disegani. Dia pun jadi ketua di penjara dan bikin penjara jadi lebih damai. I want to join your gang. I don't have a gang. Nobody's girl. Look what I made with 3 bars of soap and a shoelace. Rob Schneider. There are many things you wanna see coming. Oh, really? Like what? Mr. Mitten, is there anything you'd like to add? That's a nice top you have on. You mind lowering a little bit? Get him! Parole denied. What did I say? Big Stan. It's like an alien staring into my soul. Di deretan nomor 4 ada The Longest Yard tahun 2005. Satu lagi komedi penjara yang bikin lo bisa lihat sisi asik dari penjara. Dibintangi oleh Adam Sandler, The Longest Yard berkisah tentang seorang pemain football yang masuk penjara bernama Paul Crowe. Sebenarnya alasan Paul masuk penjara agak konyol. Bete sama sang pacar, mabuk, ngunci pacarnya di kamar mandi, lalu memakai mobilnya buat keliling kota. Setelah itu di bawah pengaruh alkohol. Dia juga marah dan merusak mobil polisi. Di penjara, Paul menjadi pelatih football bagi para napi. Tim narapidana ditantang oleh tim sipir buat bermain football. Namun, perjuangan mereka enggak gampang karena beberapa oknum sipir menyabotase dan mengancam mereka. Layaknya Big Stan, unsur komedi membuat film ini menjadi hiperbolis kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Namun film ini ngasih pesan moral yang kuat buat seorang para narapidana harusnya dihina, bukannya makin dipojokkan. Kalau lingkungan penjara produktif, mereka juga bisa jadi sosok yang berguna. Jadi pemberdayaan dan pelatihan narapidana itu penting banget supaya para narapidana bisa jadi orang yang lebih baik. Love little Michael. Well, we may not have the most talented team. Somebody bring me a Diet Coke! But we will definitely have the meanest. Crew, I'll see you on the field. I think he's in love with you. This could shape up as an epic day. Hot dog vendors, high-powered rifles. I love the combination, and the fans do too. I want you to lose. I can't do that. Suit yourself. Spend the next 25 years in prison. The guy is scared of you, sick, degenerate convicts. Run, Forrest, run! You can do it! Get your old can in the end zone! Wow! Who are we gonna crush? The gods! Who are we gonna kill? The gods! Who are we gonna kiss? The gods! Gotcha. How about from now on you call a fair game? Di deretan nomor 5 ada Escape from Alcatraz tahun 1979. Alcatraz adalah salah satu penjara yang paling ditakuti di dunia. Alcatraz enggak cuma terlihat angker tapi juga berada di tengah laut sehingga susah banget buat kabur di sana. Beberapa penjara ternama kayak Al Capone pernah dipenjara di sana. Film Escape from Alcatraz dibuat berdasarkan kisah nyata Frank Lee Morris serta Clarence dan John Angelin. Mereka adalah 3 orang narapidana yang berhasil kabur dari Alcatraz. Film yang dibintangi oleh Clint Eastwood ini laris
dan menuai pujian karena keberadaan 3 narapidana itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Banyak yang bilang bahwa ketiganya mati setelah mengarungi Teluk San Francisco. Namun banyak juga yang beranggapan bahwa mereka berhasil kabur hidup-hidup. Udah ada sekitar 50 percobaan pakai kapal buat mencari tahu keberadaan mereka. Pada 2013, sebuah surat yang kabarnya ditulis oleh John Angelin mampir ke FBI. John berkata bahwa dia masih hidup, sedangkan saudara dan temannya Clarence serta Frank sudah meninggal dunia. John juga bilang bahwa dia sedang kena kanker. Sampai sekarang enggak jelas surat itu benar-benar ditulis oleh John atau bukan. Namun pihak keluarga besar John yakin bahwa dia masih hidup. Soalnya setelah kabur dari penjara, mereka masih menerima kiriman bunga yang katanya berasal dari John. Misterius dan mengerikan juga ya. Menurut lo, sebenarnya mereka berhasil kabur atau enggak? Komen di bawah ya. No longer valid. Clint Eastwood is Frank Morris in Escape from Alcatraz.